Siap menjebak lawan di Italian Game? Hari ini kita akan membahas jebakan mematikan di Italian Game yang bisa membuat lawan terkejut dan kalah dalam hitungan langkah. Jangan sampai kelewatan. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai. Permainan dibuka dengan E4, E6, kuda ke F3, dibalas hitam dengan kuda C6, gajah ke C4, dibalas gajah C5, putih pion C3, hitam menteri F6. Kita langsung serang dengan pion D4, maka akan direspon dengan pion makan. Di sini kita jangan terburu-buru untuk pukul pion. Kita ancam saja menteri dengan pion E5. Menteri bergeser ke G6 berniat menyerang pion lemah putih di G2. Kita abaikan saja. Kita pukul saja pion di D4. Jika hitam menyerang dengan gajah skat ke B4, kita tutup saja dengan kuda ke C3. Misal menteri pukul pion, maka kita ancam kembali dengan benteng G1. Menteri hanya punya satu jalan ke H3, lalu kita lakukan pengorbanan gajah makan pion F7. Misal raja makan, maka kita bisa menggerakkan kuda ke G5, mengancam raja sekaligus menteri. Dan di sini menteri hitam akan hilang. Dan tentu saja, setelah ini permainan akan sangat mudah bagi putih. Karena unggul perwira menteri ditambah perwira hitam masih banyak yang pasif. Lalu bagaimana jika raja tidak memakan gajah dan malah bergeser ke D8? Kita balas saja dengan benteng pukul pion G7. Dan di posisi ini jelas putih lebih diuntungkan. Jika kuda hitam ke E7, maka kita tinggal mainkan gajah ke G5, sekaligus membuat binan terhadap raja. Jelas putih sangat diunggulkan dalam permainan ini. Kita lanjut ke jebakan selanjutnya. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, hitam gajah C5, putih pion C3, lalu hitam merespon dengan menteri E7, bermaksud mengancam pion lurus dengan raja. Maka balas saja dengan pion D4. Jika hitam pukul pion, maka kita balas saja dengan rokade. Jika hitam bernafsu dengan pukul pion E4 dengan menteri, maka kita benteng E1. Dan sudah dipastikan hitam akan kehilangan menterinya. Kita pukul menteri dengan menteri skak dan putih sangat diunggulkan karena unggul menteri. Oke, bagaimana jika pion pukul pion C3? Maka kita pukul kembali dengan kuda. Misal hitam pion ke D6, maka kita serang saja menteri dengan kuda ke D5. Misal hitam ke D8, maka kita balas dengan B4. Ancam gajah. Jika pion kita dipukul dengan gajah, maka kita pukul balik dengan kuda. Jika dipukul balik, maka kita balas saja dengan menteri ke B3. Double ancaman kuda dan pion lemah di F7, dan dipastikan kuda hitam akan lenyap karena kemungkinan hitam akan melindungi pion dan putih unggul satu perwira tentu sangat diunggulkan. Atau kita bisa dengan menteri ke A4 skak dan dipastikan perwira hitam akan hilang juga. Lalu bagaimana jika di posisi ini gajah tidak makan dan bergeser ke B6? Kita balas saja gajah B2.
Dan di sini putih unggul posisi karena kedua gajahnya sangat aktif menyerang di sayap raja. Oke, kita lanjut ke jebakan berikutnya. Putih E4, hitam E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Pion C3, pion D6, putih pion D4, hitam pukul pion, kita pukul kembali dengan pion. Jika hitam memainkan gajah skak, maka kita tutup saja dengan kuda C3. Misal hitam kuda F6, maka kita ancam saja kuda dengan pion D5. Jika hitam memainkan kudanya ke E5, maka kita balas saja dengan menteri A4 skak. Jika raja bergeser, maka kita pukul gajah hitam dengan menteri. Dan putih unggul perwira, tentu sangat diunggulkan. Kita lanjut ke jebakan selanjutnya. Misal pion C3, kuda F6, pion D4, pion makan, gajah skak, tutup dengan kuda. Dan jika di posisi ini kuda hitam makan pion, kita di C4, kita balas saja dengan rokade. Dan jika kuda pukul kuda, kita pukul balik dengan pion. Dan kemungkinan gajah pukul pion sekaligus mengancam benteng. Kita abaikan saja benteng dan mainkan saja gajah ke A3, mengontrol diagonal supaya raja hitam tidak bisa rokade. Jika hitam bernafsu dengan pukul benteng, maka kita kenakan saja benteng ke E1 skak. Jika hitam menutup dengan kuda, maka jangan ragu, kita pukul saja dengan benteng, dan hitam pasti akan memukul benteng dengan menteri. Kita pukul balik dengan gajah, raja pukul gajah, menteri pukul gajah. Dan jelas putih sangat diunggulkan karena menang perwira dan masih punya menteri. Lalu bagaimana jika raja menghindar? Maka kita hanya perlu menggeser benteng sekaligus pukul pion F7 skak. Misal raja lari ke G8, maka kita skakmat dengan benteng dan gajah ke F8 skakmat. Bagaimana jika setelah gajah A3 hitam menutup dengan pion D6? Maka kita ancam saja gajah hitam dengan benteng. Misal gajah pindah ke B4 mengajak pertukaran perwira, maka jangan ragu untuk menukarnya. Lalu kita ancam raja dengan menteri ke E1 skak. Jika menteri menutup, maka kita pukul saja kuda hitam. Dan di sini putih lebih diunggulkan karena menang perwira. Ditambah kedua benteng sudah saling terhubung dan laju raja hitam sudah terbuka. Bagaimana misal hitam di posisi ini menggerakkan gajahnya ke A5? Maka kita balas dengan menteri A4. Misal hitam raja rokade, maka balas saja dengan pion E5 dan dipastikan salah satu perwira hitam akan hilang. Dan putih lebih diunggulkan karena menang perwira. Oke, lanjut. Jika di posisi ini hitam pukul dengan gajah, maka kita pukul balik dan dipastikan hitam akan pukul kembali dengan kuda, sekaligus menyerang menteri kita. Maka jawaban kita sederhana. Menteri E1 skak. Kuda menutup dan kita tinggal pukul kuda hitam dengan menteri. Dan lihat, posisi hitam sangatlah buruk karena perwiranya sangat pasif. Jelas putih lebih diunggulkan. Atau misal hitam di posisi ini pukul kuda dengan gajah, kita jawab dengan pion D5, kuda ke E5,
menghindar sekaligus ancam gajah, maka kita pukul saja terlebih dahulu gajah hitam ini. Dan dipastikan hitam akan pukul gajah dengan kuda. Jangan khawatir, kita balas saja dengan menteri D4, menyerang kuda sekaligus menyerang pion lemah di G7. Misal hitam kuda ke D6, kita pukul saja pion mengancam benteng. Jika hitam menteri F6, maka jangan ragu, makan saja menterinya. Setelah di posisi ini, kita mainkan benteng skat. Gajah bergeser, lalu kita mainkan gajah G5, membuat pinan terhadap raja. Misal hitam kuda E8 melindungi kuda, maka jangan ragu, pukul saja kudanya dengan benteng skat. Benteng makan, lalu kita makan saja kudanya dengan gajah skat. Benteng menutup, lalu kita mainkan benteng ke E1 menambah tekanan, dan dipastikan benteng hitam akan hilang. Tentu putih sangat diunggulkan dalam permainan ini. Jika di posisi ini raja yang pukul benteng, maka kita skak lagi dengan benteng. Jika raja menghindar ke F8, maka jangan bernafsu pukul kuda. Kita ancam skak saja dengan gajah H6. Misal raja ke G8, maka kita mainkan benteng ke E5 untuk skakmat di G5 untuk giliran selanjutnya. Misal kuda ke E4 untuk menjaga petak G5, maka kita benteng R8 skakmat. Oke, lanjut. Bagaimana jika di posisi ini raja bergeser ke F8, kita skak dengan gajah. Raja bergeser, lalu kita lakukan lagi benteng E5, mengancam skakmat di G5 untuk langkah selanjutnya. Misal hitam kuda E4 bermaksud melindungi petak G5 dan benteng tidak bisa ke E8 karena dijaga kuda, maka balas saja dengan kuda D2. Kita korbankan kuda. Namun, jika hitam merespon dengan pion D6 ancam benteng, maka jangan ragu, pukul saja kuda. Hitam pukul benteng, kuda pukul kuda, skakmat. Oke, bagaimana jika di posisi ini hitam rokade? Maka kita makan kuda E4. Misal hitam kuda ke D6 mengancam menteri, maka pindahkan saja ke F4. Misal hitam benteng E8 mengontrol lajur E, maka mainkan saja gajah ke A3. Misal benteng ke E4 mengancam menteri, maka pindahkan saja ke G3. Misal hitam bernafsu dengan terus mengancam menteri dengan kuda F5, kita mainkan saja menteri G5, mengajak pertukaran. Misal menteri makan, kuda makan sekaligus mengancam benteng, hitam benteng E5, putih pion F4, benteng makan, pion D5. Lalu kita mainkan benteng ke E1 mengontrol lajur E dan ancaman skakmat dengan benteng ke E8. Hitam pion G6, kita langsung saja skak dengan benteng ke E8. Raja bergeser, lalu kita skak lagi dengan gajah ke F8. Raja hanya punya satu langkah ke F6 dan kita tutup dengan
skakmat indah dengan kuda makan pion H7 skakmat. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika di posisi ini kita menyelamatkan gajahnya ke F6? Maka kita mainkan benteng E1. Kuda menghindar. Kita makan saja kuda yang satunya. Misal hitam rokade, maka balas saja dengan pion D6. Bila dimakan, maka makan kembali dengan menteri. Misal hitam mengancam menteri dengan kuda ke F5, maka geser saja ke D5, mengancam balik kuda. Jika hitam pion D6 mencoba melindungi kuda dengan gajah, kita balas saja dengan kuda G5, menambah tekanan di pion F7. Misal kuda dimakan gajah, maka kita balik makan gajah dengan gajah. Lalu hitam makan gajah, dan setelah ini kita langsung skak raja hitam dengan menteri ke F7. Pukul pion skak. Hitam harus makan menteri, lalu kita skakmat dengan benteng ke E8. Skakmat. Itulah jebakan Italian game yang bisa kamu gunakan untuk menjebak lawan. Coba sendiri dan lihat bagaimana mereka terperangah. Jangan lupa like dan subscribe untuk strategi catur lainnya. Sampai jumpa lagi.